siang Pak Ketum, Pak Sekjen, dan seluruh narasumber yang hadir pada pada siang hari ini, juga pada Pak Opa dari Kementerian Desa, juga dari eh, Dinas UMKM Koperasi Bandung Barat, juga kepada seluruh teman-teman yang saat ini hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Uh, jadi yang pertama, saya akan bicara tentang konsep sekolah desa. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pra-webinar beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya sederhana tentang pemahaman sekolah desa itu. Bagaimana kita akan mencoba membangun pendidikan itu berbasis kearifan lokal dan kemandirian komunitas. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi sekolah desa ini? Yang melatar belakangi sekolah desa ini adalah satu, desa itu menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Krisis pangan ya. Di desa ini sekarang ini sudah mulai muncul, itu tantangannya salah satunya adalah krisis pangan. Karena apa? Banyak lahan-lahan yang beralih fungsi. Kemudian pekarangan-pekarangan juga menjadi tidak produktif lagi. Banyak keluarga yang menjadi keluarga konsumtif sekarang bukan keluarga yang produktif. Kemudian persoalan lain muncul di tingkatan anak muda, yaitu migrasi pemuda. Anak-anak muda ini sekarang sudah uh, larinya ke industri, ke perkotaan dan lain sebagainya. Kemudian di desa ini juga sudah sangat bergantung secara ekonomi, ya, bergantung pada pasar khususnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya literasi kebijakan yang bicara tentang desa. Nah, banyak program yang dilakukan oleh pemerintah yang notabene seharusnya ditujukan pada masyarakat desa, tetapi justru keterlibatan masyarakat desa ini minim. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan narasumber sebelumnya dari Dinas Koperasi, konsep koperasi desa merah putih ini kan konsepnya dari atas, bukan partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu seolah-olah ya harus menerima, gitu, mau nggak mau. Nah, persoalan-persoalan literasi kebijakan seperti inilah sebenarnya yang menurut saya ini menjadi keprihatinan tersendiri. Gitu. Bagaimana desa dan masyarakat ini hanya menjadi objek, hanya menjadi objek tapi tidak menjadi subjek. Makanya banyak persoalan kebijakan pemerintah, program-program pemerintah yang sifatnya itu hanya sementara dan tidak berkesinambungan karena memang tidak ada keterlibatan masyarakat di sana. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan formal kita ya, ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan materi, kebutuhan real di desa. Gitu. Contoh paling simpel saja ketika saya banyak berinteraksi dengan petani, gitu ya. Anak-anak muda sekarang yang notabene misalkan kuliah di Fakultas Pertanian dalam hal ini, mereka setelah selesai kuliah belum tentu mereka akan menerapkan ilmunya itu untuk pengembangan pertanian di wilayahnya masing-masing, di desanya masing-masing. Ini ironis menurut saya gitu. Ketika banyak hal yang justru desa ini seolah-olah ditinggal. Gitu. Padahal kalau kita mau bicara tentang materi pembelajaran di desa ini tidak kekurangan. Kita mau belajar apa saja sebenarnya ada di desa. Gitu. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan ruang belajar yang kontekstual. Artinya ruang belajar yang betul-betul itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah berbasis realitas dan potensi lokal. Jadi kalau kita bicara desa, itu harusnya bicara apa yang menjadi potensi di desa itu. Kemudian realitasnya seperti apa, sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana. Nah, ketika kita pembangunan itu berangkat dari realitas sosial, dari konteks-konteks yang ada di desa, ini bisa menjadi sebuah pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar proyek gitu. Jadi selama ini desa kan hanya menjadi sebuah proyek. Banyak program yang dilaksanakan di desa itu bentuknya adalah proyek. Gitu. Kemudian yang apa sebenarnya pengertian dari sekolah desa? Sekolah desa adalah ruang belajar bersama untuk warga. Belajar apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan dasarnya kan gitu. Satu, memperkuat kapasitas masyarakat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat di desa itu potensinya luar biasa. Nah,
Kalau kita mau belajar dari desa, dari masyarakat, dari budayanya, dari kondisi kehidupan sosialnya, kapasitas masyarakat ini perlu dibangun. Artinya pemahaman, daya pikir itu harus dibangun, harus diperkuat. Kemudian bagaimana mereka harus mengelola potensi lokal, ini harus didorong terus. Jadi desa tidak akan bergantung pada pihak-pihak dari luar. Masyarakat tidak ketergantungan lagi terhadap pasar. Karena apa? Masyarakat sudah kita dorong, kita ajak untuk mengelola potensi lokal masing-masing. Gitu. Makanya harapannya nanti sebenarnya ada ketua ABSI gitu yang berhasil mengelola potensi lokal di Desa Ponggok yang dengan luar biasa. Gitu. Nah harapannya ini nanti bisa menjadi sebuah sharing yang bermanfaat buat kita semua. Gitu. Kemudian pengertian sekolah desa adalah bagaimana sekolah desa itu bisa membangun kemandirian desa secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Selama ini, seperti yang saya sampaikan tadi, desa dan masyarakatnya itu sangat bergantung kepada pasar. Sekarang di desa-desa itu mau makan sayuran dia harus beli. Kenapa mereka tidak mau menanam sendiri di pekarangan mereka misalnya? Hal-hal seperti ini yang harus kita dorong dari yang paling kecil, unit paling kecil yaitu adalah masyarakat dan keluarga. Ini penting. Kemudian pengertian sekolah desa yang keempat adalah belajar tidak harus di ruang kelas, bisa dimulai dari mana saja. Jadi konsep sekolah desa itu jangan dibayangkan bahwa kita belajar di dalam sebuah ruangan, ada guru, ada murid, dan sebagainya. Tapi bagaimana kita belajar bersama-sama dengan masyarakat, itu dimanapun. Belajar dengan petani bisa di sawah, belajar dengan ibu-ibu, belajar masak bisa di dapur, belajar dengan anak-anak bisa sambil bermain, dan sebagainya. Nah, konsep-konsep sekolah desa ini sebenarnya konsep sekolah non formal. Ya, jadi tidak harus di dalam ruangan, tapi bagaimana justru eh, konsep yang harus kita bangun adalah belajar dari pengalaman. Jadi masyarakat itu harus mengalami, kemudian mengevaluasi, dan kemudian ada aksinya, ada keberlanjutannya, ada rencana tindak lanjutnya. Ya inilah konsep besar dari sekolah desa. Kemudian prinsip dasarnya apa? Prinsip dasar dari sekolah desa itu adalah harus berbasis realitas desa. Ya. Nah, realitas di desa itu seperti apa? Kalau memang di desa itu tidak memiliki, misalkan kita bicara desa wisata, yang lagi booming sekarang adalah banyak desa wisata yang eh, potensinya adalah air misalnya. Kalau memang di desa itu tidak memiliki sumber mata air yang berlimpah seperti di Ponggok, ya tidak bisa dipaksakan dia menjadi desa wisata seperti Ponggok. Artinya pasti di desa itu ada potensi tersendiri. Nah, apa potensi itu? Jadi realitasnya seperti apa di desa itu? Ini harus menjadi basis utamanya. Kemudian yang kedua, partisipasi dan kolektivitas masyarakatnya yang harus dibangun. Prinsip dari sekolah desa harus ada partisipasi masyarakat dan dilaksanakan secara bersama-sama atau secara kolektif. Itu yang menjadi prinsip dasar dari sekolah desa. Tidak bisa sekolah desa dijalankan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana harus melibatkan seluruh masyarakat di desa itu. Kemudian yang ketiga adalah harus berorientasi pada solusi. Artinya apa? Sekolah desa itu berangkat dari masalah apa yang terjadi di desa itu. Atau masalah apa yang terjadi di komunitas itu. Atau masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat saat itu. Nah, dari masalah-masalah itu, sekolah desa untuk menjawab solusinya seperti apa. Nah, artinya bahwa di sini prinsip dasar dari sekolah desa harus berorientasi pada solusi atau pada jalan keluarnya bagaimana. Kalau tadi misalkan bicara tentang koperasi, gitu, bisa juga koperasi menjadi salah satu materi dasar atau materi di dalam sekolah desa. Bagaimana membangun koperasi yang paling kecil dari lingkup-lingkup masyarakat di RT misalnya. Bagaimana bicara tentang saham sosial misalkan. Jadi koperasi tidak harus nyari pinjaman untuk modal, tapi bagaimana modal itu bisa diupayakan oleh individu di dalam satu komunitas itu. Iuran misalkan dan sebagainya. Dari iuran itu kemudian eh, dipakai untuk modal usaha dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi materi untuk sekolah desa. Bicara tentang koperasi itu bisa jadi materi tentang sekolah desa.
harus berorientasi pada solusi. Kemudian yang keempat itu adalah berkeadilan sosial dan ekologi. Bicara tentang koperasi kan bicara demokrasi, bicara tentang keadilan. Nah, salah satu materi yang bisa dikembangkan uh, lewat sekolah desa itu adalah materi-materi bagaimana membangun koperasi yang baik misalkan. Dan itu berangkat dari inisiatif masyarakat itu sendiri untuk menjawab kebutuhan permodalan di lingkup paling kecil di komunitas masyarakat. Kemudian yang kelima, prinsip dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk warga. Jadi sekolah desa itu harus dikelola oleh warga itu sendiri. Makanya tadi saya sampaikan, sekolah desa harus dibangun berdasarkan atau berdasarkan pada partisipatif secara kolektif. Jadi yang memiliki itu ya masyarakat itu sendiri, dibangun dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar dari sekolah desa. Kemudian pilar pembelajaran. Nah, ini pilar pembelajaran yang pertama itu adalah pangan dan pertanian berkelanjutan. Jadi nanti Bapak Ibu, sekolah desa itu bisa diterapkan dengan materi-materi yang saya sampaikan pada saat ini. Misalkan materi pangan, kita akan mengembangkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Ini bicara lingkupnya paling kecil dulu, keluarga dulu. Bagaimana keluarga itu bisa mencukupi kebutuhan pangan mereka sendiri. Dengan sistem pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu. Di pekarangan itu ada tanaman sayur, ada ternak skala kecil, kemudian ada perikanan. Nah, ketika itu bisa menjadi materi pembelajaran yang berkelanjutan, ketahanan pangan ini keluarga ini sudah tidak bingung. Kalau tadi saya sampaikan bahwa desa ini sudah rentan loh terhadap krisis pangan. Makanya apa jawabannya? Jawabannya adalah ketahanan pangan berbasis keluarga. Jadi keluarga itu sudah nggak bingung mau makan itu. Kemudian yang kedua, ekonomi desa dan kewirausahaan sosial. Ini yang perlu dibangun. Bagaimana membangun ekonomi desa? Kalau tadi ada koperasi dan sebagainya. Kewirausahaan sosial itu adalah bagaimana membangun sebuah usaha yang berangkat dari masalah. Dan usaha itu dalam rangka menjawab masalah itu. Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Kemudian yang ketiga, pilar pembelajaran yang ketiga dari sekolah desa adalah literasi hukum. Kita akan membangun pos bakum di tingkat desa. Misalnya. Bagaimana pos bakum itu nanti, kader-kader hukum di dalam di desa itu, salah satu tugasnya adalah mengkaji kebijakan-kebijakan publik. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, itu harus dikaji. Apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah kebijakan itu sudah menyentuh persoalan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih dalam melalui literasi hukum. Kalau di Formades itu adalah melalui pos bakum Formades, gitu. Pos bantuan hukum Formades itu yang akan kita kembangkan. Kemudian pilar pembelajaran selanjutnya adalah lingkungan basisnya dan kearifan lokal. Bagaimana masyarakat itu kita ajak untuk belajar tentang lingkungannya, ya, untuk mengenali lingkungannya. Bisa melalui kegiatan anak-anak, bisa remaja, pemuda, bahkan sampai ke orang tua. Kemudian bicara tentang kearifan lokal, bagaimana budayanya, kesenian apa yang ada di sana. Nah, ini semua harus kita gali, kemudian itulah potensi desa yang sebenarnya. Bahwa setiap desa itu pasti punya keunikannya, pasti punya akar budaya, pasti punya uh, potensinya sendiri. Ini yang perlu kita gali lebih dalam, kemudian itu kita jadikan materi pembelajaran yang ada di desa itu. Yang pilar yang terakhir adalah kepemimpinan dan organisasi warga. Ya, banyak organisasi warga, organisasi tradisional yang selama ini berjalan, misalnya kelompok tani, kelompok RT, Karang Taruna, kelompok ibu-ibu PKK, dan lain sebagainya. Bagaimana sekolah desa itu bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok organisasi warga itu. Fungsinya apa? Salah satunya adalah penguatan organisasi. Ya, jadi kegiatan organisasi itu harus dikuatkan, dia harus punya program kerja, kemudian program kerja itu adalah untuk menjawab persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh kelompok itu. Makanya saya selalu sarankan bahwa Formades melalui sekolah desa ini, sekolah desa melalui Formades harus masuk ke kelompok-kelompok organisasi tradisional itu. Jadi ajak mereka berdiskusi, gitu ya, ajak mereka berdiskusi,
temani mereka dan pimpin mereka. Nah ini jadi dari yang saya sampaikan paparan sebelum tadi, kita nggak perlu membangun sendiri sebuah organisasi di desa, enggak, masuk saja ke kelompok-kelompok tradisional itu. Gitu. Dan dari sanalah kita perkenalkan konsep sekolah desa ini. Kemudian bagaimana metode pembelajarannya? Nah, di dalam konsep sekolah desa ini metode pembelajarannya itu sederhana. Diskusi warga misalnya. Diskusi warga ya diskusi apa saja. Termasuk diskusi apa yang menjadi masalah mereka, apa yang menjadi kendala mereka. Kemudian studi kasus desa. Di desa itu ada masalah apa? Nah, itu bisa kita pelajari bersama-sama. Kemudian praktek lapangan, misalkan di kelompok tani, pembuatan pupuk organik dan sebagainya, itu bisa langsung praktek kok. Di desa itu sumber dayanya luar biasa. Bahan bakunya tersedia. Nah, bisa belajar sambil praktek. Nah, ini berkesinambungan terus. Gitu. Bagaimana membuat pupuk organik, bagaimana membuat pestisida hayati, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilakukan dengan kelas-kelas tematik, misalkan, untuk anak-anak muda, misalkan. Anak-anak muda ini kan lagi tren dengan teknologi, gitu. Bicara tentang handphone, misalkan. Bagaimana bijak menggunakan handphone bagi anak-anak muda. Bisa bikin konten kreator, bisa membuat film pendek, semua bisa kita lakukan untuk anak-anak muda dengan tema-tema tertentu. Misalkan pembelajaran AI misalkan untuk anak-anak muda, bagaimana membangun sebuah karya-karya seni menggunakan AI. Nah, ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak muda karena itu perkembangan teknologi. Kemudian sekolah lapang. Nah, ini sekolah lapang itu kita ajak anak-anak untuk langsung mengalami sendiri. Prosesnya itu ya betul-betul mereka melakukan sendiri. Kemudian pendampingan berkelanjutan. Nah, salah satu fasilitator dari sekolah desa itu harus mendampingi secara terus-menerus. Jangan kita memberikan ide gagasan, kemudian setelah itu kita tinggal. Ya, ini nggak akan pernah bisa berjalan. Tapi bagaimana kita harus komitmen untuk melakukan pendampingan secara berkelanjutan. Pada prinsipnya metode pembelajaran itu adalah belajar itu adalah harus mengalami, kemudian direfleksikan, dan harus ada tindakan. Nah, itu jadi mengalami, merefleksikan, dan bertindak. Setelah kita mengalami, misalkan kita mengalami masalah nih, ada saat saya mengalami kesulitan ekonomi nih saat ini misalkan. Kemudian saya merefleksikan. Ketika saya mengalami masalah ekonomi, saya merefleksikan apa kira-kira yang bisa saya lakukan ya. Oh, saya tak menanam sayur deh, siapa tahu sayur itu nanti bisa dibeli dan lain sebagainya. Setelah merefleksikan atau muncul gagasan-gagasan harus dilaksanakan, harus ada tindakan. Jadi sekolah desa itu tidak hanya berhenti pada sebuah gagasan, tapi bagaimana sekolah desa itu harus ada tindakan konkret, ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Nah, dari tindakan itu nanti kita muncul namanya evaluasi. Kita evaluasi dari hasil tindakan itu. Apakah tindakan itu bisa menjawab persoalan yang sedang saya hadapi? Kalau bisa menjawab, bentuknya seperti apa? Kalau tidak, karena apa? Nah, ini. Jadi itu berkesinambungan terus. Kemudian yang membedakan Bapak Ibu, sebenarnya saya yakin sudah banyak yang melakukan, apalagi yang mereka tergabung di dalam organisasi-organisasi tradisional gitu ya. Berdiskusi dengan warga misalkan. Iya, mungkin kita sudah melakukan banyak kegiatan bahkan di Magelang, di DPC manapun, di Karanganyar, kemudian di Jawa Timur, Sulawesi, dan lain-lain. Mungkin semua saya yakin sudah pernah melakukan apa yang saya sampaikan ini. Yang membedakan adalah di dalam sekolah desa itu harus terstruktur dan kemudian ada modul pembelajarannya dan harus berkelanjutan. Nah, selama ini mungkin kita hanya bentuknya ya apa ya eventual saja gitu. Misalkan ada pelatihan apa ya sudah selesai hari itu dok. Tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, yang membedakan itu sekolah desa itu harus ada tindak lanjutnya. Misalkan hari ini kita belajar tentang teori pembuatan pupuk organik. Setelah teori, kita harus melakukan apa? Kemudian di pertemuan berikutnya, kita praktek. Misalnya. Di pertemuan berikutnya lagi, apalagi. Jadi semua harus terstruktur, tertulis, dan dievaluasi. Jadi ada keberlanjutannya. Bukan hanya eventual-eventual seperti itu. Saya yakin semua pernah mengadakan pelatihan, menjahit misalkan.
Tapi ya hanya sekali itu toh gitu. Padahal kalau kita bicara tentang pelatihan menjahit untuk ibu-ibu rumah tangga misalnya, bagaimana dia harus belajar pola, bagaimana harus belajar memotong, bagaimana harus belajar menjahit secara halus, kemudian hasil jahitannya nanti akan jadi produk apa, bagaimana pemasarannya. Nah, ini bisa menjadi sebuah materi pembelajaran yang berkelanjutan gitu. Nah, itulah sekolah desa yang harus kita lakukan gitu. Jadi tidak berhenti pada kegiatan-kegiatan yang seremonial dan eventual. Kemudian sasaran pesertanya siapa? Sasaran pesertanya adalah bisa pemuda, karang taruna, kemudian petani, pelaku UMKM, perangkat desa, bahkan kemudian aktivis-aktivis komunitas desa, kemudian perempuan-perempuan di desa, dan anak-anak juga, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Jadi seluruh masyarakat di desa itu, di kampung itu menjadi sasaran dari sekolah desa. Itu. Kemudian eh, output yang diharapkan dari sekolah desa ini sebenarnya apa? Apa yang diharapkan dari sekolah desa? Kenapa program ini harus kita lakukan? Yang pertama yang diharapkan adalah munculnya kader-kader penggerak desa. Ya, jadi kalau kita ingat salah satu eh, tujuan dari Formades ini kan munculnya kader-kader di desa, gitu kan. Makanya kan strukturnya itu DPP, DPD, DPC, kemudian DPRan. Dari DPRan itu muncullah pelaksana-pelaksana tugas yang ada di desa. Kalau saya membahasakan itu adalah kader penggerak desanya. Nah, harapannya dari sekolah desa ini muncul kader-kader penggerak desa itu. Pemimpin-pemimpin lokal itu muncul gitu. Jadi kita benar-benar menciptakan pemimpin yang dia mengalami persoalan-persoalan di desa bersama-sama dengan masyarakatnya. Kemudian dia bisa membuat satu rumusan, terobosan, solusinya seperti apa untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di desa itu. Nah, itu tujuan dari sekolah desa salah satunya adalah memunculkan kader-kader penggerak desa. Kemudian yang kedua, inovasi lokal berbasis kebutuhan real. Nah, jadi semua persoalan yang kita pelajari itu kemudian muncul ide gagasan baru, namanya inovasi. Nah, inovasi itu harus berbasis kebutuhan real masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, penguatan organisasi warga. Tujuan dari sekolah desa adalah bagaimana menguatkan organisasi-organisasi yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Karena selama ini banyak sekali organisasi yang ujung-ujungnya ini menjadi persoalan politik gitu. Jangan sampai organisasi-organisasi warga yang dibentuk itu kemudian dipolitisir, ya. Tapi bagaimana organisasi itu betul-betul membawa eh, kebermanfaatan bagi masyarakat. Ini perlu kita kuatkan organisasi-organisasi masyarakat itu. Kemudian yang keempat adalah skupnya lebih luas, menjadi desa yang lebih mandiri dan berdaulat. Nah, artinya ketika kita selalu bicara tentang kemandirian, bicara tentang kedaulatan masyarakat maupun desa, ya harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Dari organisasi-organisasi masyarakat, kemudian individu-individu masyarakatnya ini kita dorong untuk menjadi lebih aktif, berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa dan lain sebagainya. Dari situ akan muncul kemandirian dan kedaulatan di desa. Kemudian selanjutnya yaitu model implementasinya, ya. Bagaimana cara mengimplementasikan sekolah desa? Sekolah desa ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukan sekolah formal yang ada di dalam ruangan, ada guru, ada murid. Tetapi sekolah desa itu adalah sekolah non formal, bisa dilakukan di mana saja, bersama dengan kelompok-kelompok komunitas paling kecil, bisa di lingkungan RT, bisa di lingkungan Karang Taruna, bisa di kelompok tani, kelompok PKK dan lain sebagainya. Nah, non formal artinya itu eh, ya bentuknya kalau apa ya, kalau orang kampung, orang desa itu lebih pada kalau zaman dulu itu kan ada apa ya namanya, kongko gitu ya, kongko nongkrong, terus rembuk rembuk desa misalkan, ada rembuk kampung. Nah, ini sudah hilang budaya-budaya itu gitu. Kemudian juga implementasinya fleksibel saja, jadi tidak perlu kaku, ya, tidak perlu kaku tapi lebih fleksibel. Jadwal itu disesuaikan dengan eh, apa kondisi realitas masyarakatnya. Misalnya kalau kelompok tani bicara tentang petani, petani paling sulit untuk diajak pertemuan itu di siang hari, tapi petani lebih banyak pertemuan itu di malam hari. Jadi
lebih fleksibel dan kita harus menyesuaikannya. Kemudian harus berbasis komunitas, artinya harus berbasis kelompok-kelompok yang tadi saya sampaikan secara kolektif. Kita kelola sekolah desa itu secara kolektif. Kemudian kita juga bermitra dengan pihak desa atau organisasi lain. Nah, sekolah desa itu bisa kita kerjasamakan baik dengan desa, dengan kampus, dengan dinas-dinas terkait. Misalkan dari ini kalau tadi ada dari dinas koperasi UMKM, ya kita bisa berkolaborasi dengan mereka, kita bisa bermitra dengan mereka. Kita akan belajar tentang koperasi, undang mereka untuk datang ke masyarakat, sosialisasi tentang pentingnya koperasi, kemudian cara membangun koperasi, bagaimana menjalankan koperasi. Nah, itu kita undang mereka, kita ajak mereka untuk berkolaborasi. Kita bermitra dengan mereka. Siapa tahu juga nanti ke depannya setelah masyarakat ini tercerahkan, masyarakatnya pinter, kemudian membangun sebuah koperasi yang betul-betul berangkat dari partisipasi masyarakat, kemudian kita bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM, kemudian siapa tahu juga dinas koperasi juga nanti bisa menyalurkan modal permodalan dan lain sebagainya. Nah, ini penting, jaringan-jaringan seperti ini harus kita bangun. Kemudian kurikulum itu juga harus adaptif sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, yang membedakan tadi saya bilang, selama ini mungkin kita sudah pernah melakukan ya, diskusi di setiap kampung, pelatihan dan lain sebagainya. Kenapa tadi saya sampaikan harus terstruktur, harus tertulis, harus ada evaluasi, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus punya kurikulumnya di dalam sekolah desa itu. Belajar tentang eh, pertanian organik, itu kita harus punya kurikulumnya, apa yang akan kita pelajari. Bahan bakunya seperti apa, bagaimana cara penerapannya. Nah, ini bentuk-bentuk kurikulum inilah yang menjadi eh, rancangan dari pembelajaran itu sendiri. Bicara tentang menjahit misalkan, bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara membuat gambarnya, bagaimana cara menjahitnya, kemudian bagaimana nanti penjualannya dan lain sebagainya. Nah, kurikulum-kurikulum inilah yang harus kita kembangkan berdasarkan dengan kebutuhan lokal masyarakat setempat. Itu yang menjadi model implementasi dari sekolah desa. Kemudian yang terakhir dari konsep sekolah desa adalah sebagai penutup, desa itu menjadi sebuah ruang belajar bersama. Jadi banyak pengetahuan di desa itu bisa menjadi materi pembelajaran bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian sekolah desa itu adalah belajar adalah jalan membangun kedaulatan. Jadi masyarakat itu kita ajak terus belajar. Jadi belajar itu harus panjang hayat. Kita berhenti belajar ketika kita tutup usia. Artinya tidak peduli itu anak kecil, tidak peduli itu orang tua, ya tugas kita ini sebenarnya kan belajar, 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 dan belajar. Sampai tujuan kedaulatan itu betul-betul kita capai. Kemudian yang ketiga adalah sekolah desa itu bukan proyek. Sekali lagi saya tekankan bahwa sekolah desa bukan proyek, tetapi gerakan pembelajaran berkelanjutan. Ya, kalau proyek itu sifatnya kita laksanakan hari ini, selesai, besok nggak tahu mau ngapain ya terserah. Tapi di dalam konsep sekolah desa itu bukan seperti itu. Hari ini kita mengadakan sekolah desa, itu kita harus ada besok harus apa. Dari kurikulum yang kita bangun itulah namanya berkelanjutan. Jadi model pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi gitu, Bapak Ibu, materi saya yang pertama terkait dengan konsep sekolah desa, mudah-mudahan ini bisa kita pahami.